Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Wulan Verliana dengan NIM 21080312037 dari kelas A, Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi pinjaman KOD. Pengertian pinjaman KOD. Secara terminologi, KOD berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. KOD merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad KOD merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi KOD pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keputusan dari dana yang dipinjamkan. Manfaat transaksi KOD untuk memfasilitasi berbagai keputusan bank syariah dalam hal 1. Pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membangun pengembangan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Kedua, menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional. Ketiga, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk deposito. Yang keempat, sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental. Dan yang terakhir, pengambilan alihan utang bank konvensional kepada bank syariah. Rukun transaksi pinjaman KOD itu meliputi yang pertama ada transaktor. Transaktor pada transaksi pinjaman KOD terdiri atas pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman KOD haruslah memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, itu ada objek KOD. Objek KOD atau biasa disebut mahal al-KOD dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek KOD oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari yang ada bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. Yang ketiga, ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam transaksi pinjaman KOD pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberian pinjaman yaitu bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman yaitu nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, bagian tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana yaitu objek KOD dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya. Pengawasan syariah transaksi pinjaman KOD. DPS dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah melakukan berbagai pengujian terkait transaksi pinjaman KOD. Pengujian tersebut antara lain meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip KOD tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar, namun sengaja menunda pembayaran. Memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal
nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha. Kemudian, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Selanjutnya, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Alur transaksi pinjaman KARD. Pertama, Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman KARD. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana KARD yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad KARD. Kedua, setelah akad KARD disepakati, Bank Syariah selanjutnya menyerahkan dana KARD sesuai dengan yang disepakati. Ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman KARD sebesar yang dipinjam, baik secara langsung, keseluruhan maupun angsuran. Teknis perhitungan transaksi pinjaman KARD. Pada kasus pinjaman KARD dengan sumber dana intern, Bapak Alex yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema KARD untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman KARD ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman 1 juta, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasinya Rp10.000. Perhitungan angsuran per bulan dengan rumus total piutang bersih dibagi jumlah bulan pelunasan, yaitu 1 juta dibagi 4 bulan, sehingga angsuran per bulannya sebesar Rp250.000. Kemudian perhitungan biaya administrasi, yaitu N% kali besar pinjaman, sehingga 1% dikali 1 juta, yaitu Rp10.000.